Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Ibu ya. Sekarang kita masih membahas tentang ibadah haji. Tentu kalian masih ingat materi minggu lalu tentang rukun haji. Di sini Ibu mengulang kembali ya tentang rukun haji. Rukun haji ada 5. Yang pertama yaitu ihram, kedua wukuf, ketiga tawaf, keempat sa'i, dan kelima tahallul. Namun tawaf di sini ada macam-macamnya ya. Silahkan simak pada gambar berikutnya. Kemarin juga sudah diketahui tawaf itu apa? Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu pengertian dari tawaf. Nah, ternyata jenis-jenis tawaf itu ada 3 ya. Nah, di sini ada 4 maksud Ibu. Di sini yang pertama tawaf kudum. Apa yang dimaksud tawaf kudum? Tawaf selamat datang yang sunat kepada yang baru sampai ya. Jadi yang baru sampai itu melaksanakan tawaf itu namanya tawaf kudum. Yang kedua, tawaf ifadah. Apa itu tawaf ifadah? Tawaf rukun yang wajib dilakukan. Tawaf ifadah itu termasuk pada rukun haji, ya. Rukun haji itu namanya tawaf ifadah. Yang ketiga, tawaf widak atau tawaf wada, ya. Tawaf selamat tinggal, jadi sama tawaf perpisahan. Ya, kalau di buku LKS namanya tawaf wada. Ya, tawaf wada. Jadi tawaf perpisahan. Yang keempat, tawaf sunnah boleh dilakukan bila-bila masa apa namanya di selang-selang waktu gitu ya, masih ada waktu nih seperti melaksanakan tawaf setelah sholat 5 waktu melaksanakan tawaf, itu namanya tawaf sunnah seperti itu ya. Oke, cukup ya. Syarat tawaf di sini juga bisa dilihat oleh kalian: menutup aurat, suci dari hadas besar 7 kali, dimulaikan dengan penjuru Hajar Aswad, menjadikan Baitullah di sebelah kiri, dilakukan di dalam Masjidil Haram. Ini syarat-syarat untuk tawaf. Oke, bisa dipahami ya. Baik, sekarang waktu ibadah haji. Nah, kapan ibadah haji dilaksanakan? Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 197 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumah. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairan zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya yaitu musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalilah dan sungguh-sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Nah, ini ya dalil tentang musim haji. Di sini waktu pelaksanaan ibadah haji yaitu pada bulan Syawal, Zulqaidah hingga terbit fajar pada malam tanggal 10 Zulhijjah. Jadi dimulai bulan Syawal. Makanya orang Indonesia kalau mau pergi haji itu ada yang dimulai dari bulan Syawal setelah Lebaran, ya nggak lama kemudian langsung pada berangkat haji. Karena kenapa? Karena tidak bisa ya, seperti pelaksanaannya emang betul pada bulan-bulan Zulhijjah ya, tapi pemberangkatannya yaitu dari mulai bulan Syawal biasanya. Makanya suka ada kloter 1, kloter 2, kloter 3 ya, dan seterusnya. Itu biasanya seperti itu. Karena kalau ibadah haji kan seluruh dunia ya, jadi nggak mungkin dalam satu waktu sekaligus penerbangan langsung bulan Zulhijjah. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi dimulai dari bulan Syawal, Zulqaidah hingga bulan Zulhijjah. Seperti itu ya. Nah, di sini ada macam-macam haji. Kenapa ada macam-macam haji? Nah, karena berbeda berbeda pemberangkatan ya. Setiap orang itu nggak sama berangkatnya. Ada yang pertama, ada yang sudah mau mendekati waktu haji, ada yang sudah waktunya. Nah, itu ya. Nah, apa macam-macamnya di sini? Yang pertama, haji ifrad. Ya, haji ifrad itu mengerjakan haji dulu kemudian umroh. Biasanya ini kalau orang yang pergi hajinya itu sudah mau mendekati masa-masa haji
ya. Mengambil haji, ibadah haji itu kan sebenarnya pelaksananya bulan Zulhijjah ya. Nah, dia itu baru berangkat udah mau mendekati waktunya bulan Zulhijjahnya gitu ya. Nah, ini dia maka harus mengerjakan haji terlebih dahulu. Jadi langsung berangkat dari tanah air, berangkat ke langsung ke Mekah ya. Nah, udah masuk waktu pelaksanaan haji, maka langsunglah dia mengerjakan ibadah haji. Itu namanya haji ifrad. Nah, yang kedua mengerjakan umroh dulu kemudian haji, namanya haji tamatu. Nah, kalau haji tamatu itu biasanya ya kloter pertama. Biasanya orang-orang yang kalau bulan Syawal tuh dia udah pada berangkat pergi haji itu ya. Padahal kan waktu hajinya itu sebetulnya pada bulan Zulhijjah, tapi bulan Syawal udah pergi ke sananya gitu. Nah, ini namanya haji tamatu ya. Haji tamatu itu jadi dia itu banyak waktu ya, masih menunggu jemaah-jemaah yang lain, banyak waktu, akhirnya dia melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu di sana gitu ya. Itu namanya haji tamatu. Yang ketiga haji kiron. Apa itu haji kiran? Haji dan umroh dikerjakan bersama-sama. Nah, karena sudah mentok nih, sudah waktunya itu udah udah pas banget dengan ibadah haji gitu ya. Udah waktunya ibadah haji, jadi pas berangkat dia itu langsung ibadah haji gitu ya, langsung melaksanakan ibadah. Jadi karena waktunya mepet, jadi akhirnya haji dan umroh dia dikerjakan bersama-sama, tapi niatnya jadi 2 kali gitu. Ini namanya haji kiran seperti itu. Ini macam-macam ibadah haji. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk kepada sunnah-sunnah dalam ibadah haji. Apa saja sunnah haji? Nah, di sini yang pertama melaksanakan haji tamatu. Ya, melaksanakan haji tamatu. Yang kedua memperbanyak baca talbiyah. Yang ketiga tawaf kudum, sholat sunnah tawaf, mandi ihram, mandi ketika ihram, berpakaian ihram, kain putih bagi laki-laki, dan kain putih juga biasanya untuk anak perempuan ya, untuk perempuan ya, tapi ada juga yang pakai hitam, ada yang bebas gitu ya. Yang nomor 7 minum air zam-zam. Yang ke-8 mabit bermalam di Mina sampai dengan 8 Zulhijjah. Nah, ini sunnah-sunnah dalam berhaji. Oke, sekarang masuk ke larangan berhaji. Nah, di sini ada ya larangan-larangan untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Ketika berihram pasti ada larangan-larangannya. Bagi anak laki-laki harus menggunakan kain ihram yang seperti contoh yang seperti di sini yang Ibu contohkan ya. Jadi, anak laki-laki menggunakan kain ihram tidak boleh menggunakan peci, tidak boleh menggunakan topi, tidak boleh menggunakan sepatu, kaos kaki, terus sama apa lagi tuh? Sama baju-baju yang berjahit, yang mengkurung ya. Jadi ini tuh semuanya sehelai ya, kayak sorban gitu loh, dibelilitin aja gitu ya. Nah, ini mungkin kalau kalian pernah ikut manasik haji ya, waktu TK ya, mungkin kalian sudah bisa menggambarkan. Nah, buat anak perempuan ya, ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan sarung tangan atau menutup menutup muka gitu ya. Jadi mukanya itu tidak boleh menggunakan cadar. Yang biasanya menggunakan cadar gimana, Bu? Ya tetap aja tidak boleh. Jadi harus terbuka semuanya gitu ya. Ini di sini juga ada ya larangan ketika ihram. Jadi di sini boleh kalian dibaca ya. Untuk keseluruhannya, bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai sepatu, menutup mata kaki, menutup kepala yang melekat dengan kepala seperti topi dan peci dan yang lainnya. Bagi wanita dilarang berkaos tangan ya, tangan menutup muka, itu juga nggak boleh. Nah, larangan bagi pria dan wanita yaitu memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai sebelum ihram. Nah, kalau sudah niat ihram maka tidak boleh. Walaupun saya bau ketek, mau pakai minyak wangi, yang itu nggak boleh ya, tetap tidak boleh. Memotong kuku sedang tawaf, memotong kuku, nah itu nggak boleh. Memburu dan menganiaya binatang dengan cara apapun, seperti ada binatang yang lewat, tetap aja ya udah biarin aja, ada semut ya nggak boleh. Terus mengawini atau meminang wanita untuk dinikahi, melamar juga nggak boleh ya. Bercumbu atau bersetubuh nggak boleh. Mencaci, bertengkar ya, adu mulut, ini cekcok, nah itu kesel, kamu marah-marah gitu ya, nah itu juga nggak boleh ya. Memotong pepohonan di tanah haram itu juga nggak boleh ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, baik. Di sini ada ya pembayaran dam ya, cara mengerjakan haji dan jenis dam.
Nah, di sini ada ya larangan-larangan bagi atau dendaan bagi seorang muslim atau seorang yang sedang pergi haji apabila tidak mengerjakan salah satu dari wajib haji atau rukun haji. Nah, yang pertama tartib dan takdir. Nah, apa hukumannya? Yaitu maksud ibu apa? Pelanggarannya yaitu melaksanakan haji tamatu dan haji kiraan. Nah, kalau sedang kita melaksanakan haji tamatu nih ya, nah kita harus membayar namanya tartib dan takdir ya. Jadi kita membayar dam, yaitu dengan menyembelih seekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari setelah kambing kembali ke tanah air. Nah, jadi biasanya ya kalau orang yang melaksanakan ibadah haji tamatu itu harus menyembelih seekor kambing gitu di sana. Jadi kita menyembelih seekor kambing gitu ya. Nah, uangnya dari mana, Bu? Nah, biasanya ya kan kita itu seperti gini, kayak pergi haji itu kan kita udah bayar gitu ya ke pemerintah, seperti satu orang, contoh seperti satu orang 40 juta. Nah, biasanya 40 juta itu nanti dikasih lagi ke kita dengan satu orangnya 6 juta atau 8 juta gitu ya, kurang lebih ya. 8 juta. Nah, itu tuh buat apa? Buat pegangan kita di sana gitu ya. Nah, itu nanti akan juga kita untuk membeli seekor kambing juga untuk melaksanakan pembayaran dam karena kita melaksanakan ibadah haji tamatu gitu. Jadi dari 40 juta itu tidak semuanya untuk pemerintah, tidak semuanya untuk ongkos haji gitu. Jadi nanti sama pemerintah dikasih lagi uangnya ke kita gitu ya. Nah, itu gunanya untuk menyembelih kambing ini gitu ya. Oke, tidak wukuf di Arafah, tidak melakukan perkara wajib haji, tidak melakukan tawaf wida, tawaf kudum. Ya, ini termasuk kepada jenis-jenis dendanya. Kalau seandainya tidak melaksanakan ini, maka mana dendanya? Yaitu harus menyembelih seekor kambing jika tidak mampu. Seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu dam takhir dan takdil. Itu bagi memburu dan mengusir binatang buruan atau memotong, menebang atau mencabut pokok di tanah haram yang tumbuh sendiri. Nah, kalau seandainya memburu atau mengusir binatang seperti tidak sengaja kamu membunuh binatang gitu ya di Masjidil Haram setelah ihram. Nah, maka namanya takhir dan takdil. Nah, harus sembelih binatang yang sama dengan binatang yang diburu, memberi sedekah makanan mengikuti nilai binatang yang disembelih. Seperti membunuh kambing atau ayam gitu ya, maka harus sedekah atau menyembelih binatang yang sama dengan binatang itu gitu. Ini namanya dam takhir dan takdir. Yang terakhir dam takhir dan takdir. Nah, mencabut mana-mana bulu atau memotong rambut padahal belum selesai ya serangkaian ibadah hajinya, belum tahalul, belum waktunya gitu ya, tapi dia udah mencabut gitu ya, mencabut rambut atau rambutnya karena sering keluar dari dari muka gitu, dari kerudung gitu, akhirnya dicabut lah gitu. Nah, ini nggak boleh. Nah, maka harus terkena dendanya boleh pilih menyembelih seekor kambing atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin dengan 2 cupak seseorang atau berpuasa 3 hari. Nah, ini boleh ya, jadi tinggal dipilih sama kamu. Nah, saya banyak uang, boleh kamu menyembelih seekor kambing. Menyembelih di mana, Bu? Apakah di tanah air? Bukan, tapi di sana, di mana? Di Arab Saudi ya. Oke, bisa dipahami ya, ini macam-macam dam ya, macam-macam denda untuk atau bagi orang yang pergi haji yang tidak mengerjakan salah satu dari aturan-aturan ini. Oke, bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung ya, penghujung materi, yaitu Ibu akan mencontohkan ya, menjelaskan dan mencontohkan juga tentang pelaksanaan ibadah haji. Nah, di sini hajinya haji tamatu biasanya. Ini ya, Ibu contohkan ya. Nah, di sini serangkaian gimana sih gambarannya untuk ibadah haji ya, ibadah haji tamatu. Nih, lihat yang pertama, mikot. Mikot itu apa?
Mikot itu apa namanya, setelah jamaah haji tiba di Mekah bersiap untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu dengan menggunakan pakaian ihram. Jadi udah di Mekah ya, sudah di Mekah, sudah di apa namanya, udah di bandara ya. Nah, langsung jemaah haji menggunakan kain ihram, anak laki-laki sudah menggunakan kain ihram, sudah tiba di Mekah. Nah, langsung kemudian niat umroh di situ karena ibadah haji tamattu itu melaksanakan umroh dulu baru haji. Nah, niat umroh. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat ibadah umroh, aku berihram dengan karena Allah taala. Nah, jadi udah niat nih. Ya, sudah niat dari kemudian yang kedua yaitu tawaf kudum, melaksanakan tawaf kudum ya. Nah, apa itu tawaf kudum? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali diawali dan diakhir di Hajar Aswad. Nah, jadi setelah mikot niat kemudian berjalan ke Masjidil Haram ya, melaksanakan tawaf kudum, artinya tawaf pertama kali datang ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Kemudian setelah melaksanakan tawaf, kemudian langsung ke sa'i ya, berlari-lari kecil atau berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali ya. Setelah sa'i ya, menuju Mina dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian dia menginap di Mina ya, kembali ke Mina untuk melaksanakan wukuf ya. Nah, setelah di Mina itu di Padang Arafah ya. Mina itu di Padang Arafah, di tenda-tenda, biasanya di situ ada di Padang Arafah itu ada banyak tenda biasanya. Ini puncaknya haji. Seluruh jamaah haji berkumpul di Bukit Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah untuk melaksanakan wukuf yang merupakan puncak ibadah haji. Jadi seluruh dunia itu sedang melaksanakan ibadah haji di Padang Arafah, sedang wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi sudah tidak ada lagi yang masih tawaf atau yang masih sa'i atau yang masih di rumah di penginapan gitu ya. Jadi tanggal 9 Zulhijjah itu semuanya ada di Mina untuk melaksanakan ibadah wukuf. Nah, setelah wukuf ya, wukuf maghrib atau setelah asar biasanya tanggal 9 Zulhijjah pergi ke bermalam di Muzdalifah. Jadi ada yang malam hari, ada yang habis maghrib, ada yang habis asar ya, menuju ke Muzdalifah. Biasanya di sini di Muzdalifah juga nginep atau bersinggah, ada yang bersinggah aja atau ada yang menginap ya. Kemudian mereka ada yang memungut batu kerikil. Biasanya di Muzdalifah itu memungut batu kerikil di situ ya, udah siap-siap tuh ngambil batu-batu kerikil ya. Nah, untuk apa? Untuk lempar jumroh ya. Jumroh yang pertama, melontar jumroh dengan batu merupakan gambaran penolakan manusia terhadap godaan setan. Yang pertama, lempar jumroh yang pertama. Setelah lempar jumroh, kemudian balik lagi jemaah haji ke Mekah ya, yaitu untuk melaksanakan tawaf ya, tawaf ibadah, tawaf rukun haji, melaksanakan tawaf lagi. Setelah melaksanakan tawaf balik lagi ke Mina untuk melontar jumroh ya, jadi menginap lagi tuh di Mina. Nah, setelah di Mina untuk melaksanakan lempar jumroh lagi yang kedua ya, melempar jumroh kedua atau ketiga ya, melempar jumroh kedua ketiga. Setelah itu balik lagi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf wada ya, tawaf perpisahan. Setelah melaksanakan tawaf perpisahan ya, nah, di sini para ibadah haji tidak diperbolehkan lagi balik ke Masjidil Haram. Jadi tawaf setelah itu selesai. Nah, langsung kembali ke penginapan, langsung balik ke tanah air, ke Indonesia. Nah, ini serangkaian pelaksanaan ibadah haji secara singkat ya. Ibu jelaskan untuk pengetahuan kalian. Mungkin kalian sudah pernah waktu waktu kalian di TK mungkin ya, kalian sudah pernah manasik haji. Nah, itulah gambaran kecilnya seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, kalian bisa dipahami ya. Jika masih ada yang kurang mohon maaf ya, mungkin hanya ini saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.